biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan dikenakan untuk apa, kegiatan apa. Teka-teki kepemilikan emas seberat 74 kg dan uang senilai ratusan miliar rupiah di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah masih menjadi tanda tanya besar. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah menyerahkan kepada penyidik untuk mendalami kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumah pribadinya dan kini menjadi salah satu barang bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka. Febri meminta penyidik bisa menjelaskan siapa pemilik emas dan tujuan penggunaannya. Itu biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Jadi Bapak tidak tahu Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggo Wongso menilai tim 9 Kejaksaan Agung terlalu dini menyimpulkan bahwa uang dan emas yang disita di sejumlah lokasi berkaitan dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Handika, barang bukti uang dan emas yang disita tidak pernah dikonfirmasi kepemilikannya kepada Febri Adriansyah saat ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, Handika bilang menurut kliennya, pemilik barang bukti emas dan uang tersebut berasal dari sejumlah nama. Namun, pihaknya belum bisa mengungkap ke publik karena masih menguji proses asal-usulnya. Uang dan emas punya siapa? Kan begitu. Nah, inilah yang tidak pernah dikonfirmasi kepada Pak Febri pada saat beliau ditetapkan tersangka oleh tim 9. Nah, menurut klien kami, itu adalah berasal dari satu pihak yang namanya ST. Oke. 2 P, ketiga F, ya, keempat itu Z. Gua belum bisa ungkap secara gamblang saat ini karena lawyer mereka sedang berkomunikasi dengan kami untuk menyinkronkan data, menguji semua bukti-bukti kepemilikan dan proses asal usulnya. Oke, itu berarti sudah ada. Nanti akan disampaikan baik di penyidikan atau di publik. Mantan Wakil Ketua KPK, Laude M. Syarif bilang, saat ini tidak sulit bagi penyidik untuk mencari tahu siapa pemilik barang bukti berupa emas dan uang tunai bernilai fantastis tersebut. Sebagai mantan pimpinan KPK, Laude menduga uang dan emas tersebut berasal dari suap dan pemerasan dari pengungkapan kasus tertentu. Menurut saya sih tidak sulit ya, apalagi kalau menurut polisi itu saya yakin Pak Ito juga setuju. Ini tidak sulit, karena apa? Sudah ada barang buktinya. Dan saya yakin sekali bahwa itu bukan sesuatu harta atau emas atau uang sah atau uang legal. Mengapa demikian? Karena tidak wajar. Tidak wajar orang menumpuk 74 kg emas dalam brankas di rumah seseorang dan lebih dari 500 miliar itu. Jadi menurut saya kemungkinannya itu ada dua. Banyak kemungkinan yang lain ya, tapi kemungkinan yang paling itu satu, pertama itu adalah uang suap yang berasal dari pengurusan kasus. Yang kedua, atau kalau bukan suap, itu pemerasan, extortion dari kasus-kasus tertentu juga. Saat ini, ex-Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di rutan KPK. Kejaksaan Agung berjanji akan menangani kasusnya secara transparan dan profesional. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemilik 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah yang disita dari rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah masih belum terjawab. Tak hanya itu, bagaimana proses dugaan pencucian uang hingga jadi uang dan emas bernilai fantastis juga masih jadi pertanyaan besar. Bagaimana mengungkap aliran dana serta pemilik barang bukti fantastis tersebut? Kita akan membahasnya dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi, melalui sambungan daring. Selamat pagi Mbak Yenti, dan juga ada kuasa hukum dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah, yakni Febri Diansyah. Selamat pagi Mbak Yenti, selamat pagi Mas Febri.
Selamat pagi. Mbak Ya. Adisti, selamat pagi Mas Febri. Iya, Pagi, Bu. saya ingin ke Mbak Yanti dulu. Mbak Yanti, ini kalau kita lihat kan, ini jadi tugas besar bagi tim 9 begitu ya, untuk mengungkap perkara TPPU, siapa pemilik dari uang dan juga emas yang kita tahu barang buktinya begitu fantastis. Tapi yang juga menjadi pertanyaan selanjutnya adalah uang-uang ini berasal dari mana, tidak hanya soal TPPU, Mbak Yanti. Oh iya, tapi kalau penemuannya atau di awal-awal itu ada hasil dari penyidikan, bukan saja sekedar ada peristiwa tindak pidananya, tapi kemudian ada penggeledahan. Dan dalam penggeledahan itu diketemukan harta kekayaan yang suspicious, yang mencurigakan baik dari jumlahnya maupun tempatnya, apalagi kalau dikaitkan dengan pemiliknya, itu penegak hukum harus masuk dengan TPPU dulu. Itu begitu caranya. Maka dalam disertasi saya tahun 2000 ya, itu yang menjadi apa ya? Pertemuannya itu adalah novelty-nya itu begitu, bahwa ada tindak pidana yang bisa, tindak pidana asal yang bisa ditemukan karena menukik awalnya pada ada harta kekayaan yang luar biasa yang namanya suspicious, yang namanya TPPU, yang inti atau cirinya adalah ada conversion, ada transaction. Jadi kalau misalnya dari uang jadi emas, atau dari jadi apa ya, jadi rumah, dari dolar dan sebagainya, itu adalah conversion. Sementara ada rumah, kemudian beli sesuatu atau bikin hotel atau bikin restoran, itu kemungkinan adanya transaksi. Jadi itu seperti itu. Jadi para penegak hukum Indonesia yang sudah mengenal TPPU sejak 2002, kita sudah masuk regime anti money laundering internasional, harus ke sana paradigmanya. Itu penyidikan, ya. Jadi nanti begitu sudah mau masuk ke penuntutan, mau limpah ke kejaksaan, dia dalam rangka berapa hari itu dia ditahan dan sebagainya, itu harus sudah bisa menemukan kejahatan asalnya apa. Jadi kata kuncinya adalah, kalau selama ini secara konvensional ratusan tahun kita belajar hukum pidana ekonomi, kalau pidana ratusan tahun, hukum pidana ekonomi paling dekat kita sudah mempelajari semenjak 1939. Ada namanya economic crimes, white collar crime, itu semua 1939. Kita sudah tahu bahwa kita menemukan sesuatu yang luar biasa dalam rangka mencegah, dalam rangka memberantas combating economic crimes, yaitu ditemukan atau dikriminalisasi perbuatan yang tadinya menikmati hasil korupsi, menikmati hasil kejahatan itu tidak ada pasalnya, sekarang muncul, yaitu pasal itu namanya pencucian uang. Kenapa? Karena ada dari komisioner criminal law di United Nations, kumpulan para pakar tindak pidana yang bertaraf internasional, sudah memikirkan bahwa bagaimana how combating economic crimes. Oh, kalau gitu, kalau ada korupsi, ada perdagangan narkotika, ada kejahatan ekonomi yang lain, jangan hanya menggunakan undang-undang tindak pidana ekonominya itu saja. Tapi ketika harta kekayaan itu digunakan, muncullah kriminalisasi, yaitu perundang-undangan membentuk bahwa siapapun menikmati hasil korupsi, menikmati hasil economic crimes, muncullah tindak pidana ekonomi, tindak pidana money laundering. Dan dalam disertasi saya for Indonesia waktu itu 2002 itu bukan something new crime karena new criminalization, but juga I think itu ada juga new strategy combating corruption, new strategy combating core crime, combating predicate offense, combating kejahatan asal, gitu. Jadi ini sudah betul begitu. Dan munculnya kan bahwa ada penggeledahan. Namun dalam saya melihat cara kerja kepolisian ini pasti sudah penyelidikan lama, dia sudah dapat kejahatan asalnya, yaitu antara lain dari 3 kejahatan yang disebutkan, pasal
Krakatau Steel dan PLTU, dan dia sudah mengembangkan setelah menyatakan bahwa ini ada peristiwa korupsinya, dan kemudian dia mencari siapa saja yang terlibat, maka terlibatlah orang-orang tertentu ini, dan kemudian mereka melakukan penggeledahan, dan di penggeledahan itu ternyata dia menemukan barang yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah barang luar biasa itu sudah ada ide, bahwa sudah ada data bahwa di situ ada sesuatu. Saya tidak tahu itu betul-betul profesionalitasnya tas tipikor kepolisian. Oke, saya ingin ke Mas Febri dulu. Mas Febri, Anda sebagai kuasa hukum dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah, saya ingin tanya dulu, bagaimana kondisi dari klien Anda saat ini ditahan, termasuk juga apa yang disampaikan kepada Anda selaku kuasa hukumnya terkait dengan kasus ini? Ya, kemarin kami besuk jam 2 sampai jam 4 ya, sesuai dengan batas waktu yang ada di KPK. Kalau pagi kan waktu keluarga, siang bisa advokat untuk besuk. Ketika kami besuk, kondisi beliau sehat dan kami bisa diskusi cukup intens ya tentang substansi hukum perkaranya. Dan kemarin kan banyak juga teman-teman bertanya apakah Pak FA pakai rompi atau tidak. Nah, pada saat saya bertemu, beliau menggunakan rompi DING dari kejaksaan gitu. Dan juga cerita tentang pagi-pagi seperti biasa untuk semua tahanan itu kan mereka sarapan bersama, jadi tidak ada perlakuan yang berbeda dari yang saya ketahui ya situasi di rutan KPK, karena di sana memang dari pengalaman dan pengetahuan saya sebelumnya itu cukup ketat manajemen di rutan KPK tersebut. Kami bahas substansi perkara. Yang paling utama itu adalah predicate crime dari tuduhan TPPU itu. Mungkin saya perlu clearkan juga, kalau dari kejaksaan itu ada 3 sprindik. Sprindik umum ya, sprindik belum begitu jelas ya sprindiknya apa saja, tapi ada 3 sprindik umum. Salah satu sprindik umumnya itu adalah TPPU. Nah, sprindik yang lain itu belum ada tersangka. Jadi kalau ini kasus kan ditangani kejaksaan ya. Jadi kalau di kejaksaan sebenarnya belum ada tersangka tindak pidana korupsinya. Yang ada barulah sprindik umum, ada 3 sprindik umum. 2 diantaranya itu tindak pidana korupsi, satunya TPPU seperti itu. Jadi kita perlu clear dulu, jangan kemudian beredar dan diasumsikan macam-macam seolah-olah sudah ada tersangka untuk 3 surat perintah penyidikan itu. Dan untuk kepada klien Anda, dikelirkan lagi? Nah, yang Pak FA ditersangkakan itu pada sprindik TPPU, jadi surat perintah penyidikan untuk dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, satu itu ya, itu perlu clear terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat ke belakang, teman-teman Polri itu membuat 3 sprindik juga. Kalau dari data yang kami dapatkan ya, dari 3 sprindik itu mungkin benar yang disampaikan Bu Yenti tadi. Kalau dari konferensi pers ya, saya juga belum lihat sprindiknya secara spesifik soal batu bara, kait Krakatau Steel dan Asabri. Nah, dari 3 sprindik itu yang tersangka itu baru 1 yang terkait kasus Asabri. Jadi dalam kasus batu bara dan dalam kasus batu bara dan Krakatau Steel itu belum ada tersangka, dan gambaran uraian perkaranya juga kami tidak tahu dan tidak terjelaskan sampai dengan saat ini. Jadi memang kita perlu sangat hati-hati. Mungkin benar kalau ada buktinya ya, ketika penyidikan dimulai artinya ada dugaan tindak pidana normatif di KUHAP kan seperti itu. Tapi apakah benar tindak pidana itu buktinya kuat dan siapa yang melakukan tindak pidana, itu kan hal yang paling penting yang harus clear terlebih dahulu. Barulah kita bicara apakah benar ada hubungan antara hasil tindak pidana tersebut
Kita bicara kalau TPPU kita bicara hasil tindak pidana kan, perbuatan terhadap hasil tindak pidananya, bukan perbuatan pidana pokok atau predicate crime-nya itu. Nah, pertanyaannya, apakah dari indikasi tindak pidana itu sudah ada hasil tindak pidana? Dari hasil tindak pidana tersebut, siapa yang mendapatkan hasil? Apa perbuatan yang dilakukan terhadap hasil tindak pidana? Oke. Kalau di Undang-Undang 8 2010 kan ada 3 perbuatan. Ada yang menempatkan, mentransfer dan segala macam, kemudian menyamarkan atau menerima sebagai TPPU pasif. Yang mana perbuatannya? Nah, itu betul-betul masih samar, masih abu-abu dan tidak jelas sampai saat ini. Oke. Barang buktinya sudah sama-sama kita lihat ya, tapi wajar ada banyak pertanyaan. Silakan. Oke. Ini yang juga menjadi sorotan publik adalah soal bagaimana barang bukti yang benar-benar fantastis, Bung Febri. Soal 74 kg emas, ratusan miliar rupiah dengan berbagai macam pecahan mata uang asing. Ini yang kemudian menjadi sorotan publik. Ini yang tidak bisa dimenafikan, begitu ya, Mas Febri. Nah, kuasa hukum dari Don Rito menyebut di Sapa Indonesia Malam beberapa inisial pemilik emas dan juga uang. Nah, adakah informasi dari klien Anda soal ini kepada Anda? Soal kepemilikan barang bukti tersebut, walaupun kemudian kita lihat mantan pimpinan KPK Laude mengatakan rasa-rasanya tidak wajar begitu ya menyimpan kilogram emas, puluhan kilogram emas dan juga ratusan miliar rupiah di sebuah brankas begitu ya. Pertama kita berdiri di satu fakta yang kuat terlebih dahulu. Kami tentu semua orang melihat ini ada fakta yang kuat ketika ada penggeledahan dan ada penyitaan yang fantastis. Saya setuju sekali dengan itu. Nah, tapi isunya bukan tentu tidak cukup hanya ketika ada aset yang luar biasa gitu, maka langsung dikaitkan dengan orang tertentu. Langsung disimpulkan bahwa ini terkait dengan penanganan perkara misalnya. Saya nggak tahu Pak Laude dapat informasi dari mana, tapi yang saya pahami sebagai mantan penegak hukum tentu beliau paham kesimpulan-kesimpulan seperti itu harusnya lahir dari bukti-bukti yang sangat kuat dan sebaiknya memang kita perlu menelusuri itu lebih jauh. Kami menghormati kewenangan penyidik, namun penyidik tentu seharusnya membuktikan ini. Kalau asetnya sudah ditemukan, maka ditarik ke belakang. Ini aset siapa dan sumbernya dari mana? Ini yang dari keterangan klien Anda? Loh, kami justru bingung kemarin Pak FA bertanya di proses pemeriksaan ketika penetapan tersangka, coba jelaskan ke saya, ini perbuatan TPPU-nya di mana dan juga predicate crime-nya apa? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena nggak dijelaskan. Kenapa harus dijelaskan? Karena ada aturan di KUHP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang baru, sebenarnya yang lama juga ada ya, bahwa tersangka itu punya hak untuk mengetahui secara jelas apa perbuatan yang dituduhkan padanya. Oke. Kenapa ini penting? Karena semua orang yang jadi tersangka itu punya hak untuk pembelaan. Untuk emas dan juga uang dan emas dan uang yang ditemukan itu bagaimana yang diakui oleh klien Anda? Kan sudah dijelaskan harus dicari, itu tugas penyidik untuk mencari hal tersebut. Jangan mengandalkan pengakuan dari tersangka. Ketika seseorang sudah jadi tersangka, mestinya ya saya bilang, penyidik itu punya bukti yang kuat dan mestinya itu terjelaskan. Kalaupun tidak terjelaskan secara detail karena dianggap itu rahasia penyidikan, it's okay. Tapi seharusnya pokok-pokoknya terjelaskan secara jelas, baik ke tersangka terutama, dan saya nggak tahu kalau ke publik itu domain dari Kejaksaan Agung lah. Poin utama kami adalah begini, jangan bergantung pada pengakuan tersangka, karena tindak pidana korupsi, apalagi digabungkan dengan tindak pidana pencucian uang, itu tindak pidana yang sangat rumit sebenarnya, dan butuh pembuktian yang sangat complicated. Itulah tugas penegak hukum yang sudah saya yakin kapasitas dan pengalaman tim 9 ini ya, itulah tugas para penyidik ini untuk mencari buktinya. Apa iya penyidik bergantung pada pengakuan? Kan nggak begitu.
Oke, Bu Yenti, bagaimana ketika melihat pernyataan dari Bung Febri dari klien dari ex Jampitsus ini terkait dengan barang bukti yang ada 74 kg emas, ratusan miliar rupiah dengan pecahan mata uang asing berbagai macam. Kemudian klien dari Bung Febri mengatakan ini menjadi tugas dari penyidik untuk bisa mencari tahu sebenarnya siapa pemiliknya, termasuk juga bagaimana Anda melihat ini? Mbak Yanti? Ya, dengan temuan itu bahwa ada sesuatu yang suspicious itu indikasinya ke TPPU. Tapi sampai dengan penyidik menggeledah di tempat itu dan itu pasti sudah ada pendalaman-pendalaman. Mungkin memang belum disampaikan ke publik ya, belum. Tapi Mas Febri mungkin lupa, mungkin masih berpikir masih di KPK. Maaf ya, Dek. Jadi silakan Mas Febri mengatakan kita hati-hati. Tapi Mas Febri, kalau ini media dan kami menyampaikan itu bukan masalah. Kita harus hati-hati, yaitu itu Anda dan APH yang harus hati-hati. Kalau kita juga tidak sembrono, tapi kita ini bicara berdasarkan informasi publik yang disampaikan, informasi untuk publik yang menyampaikan adalah pejabat publik, yaitu kita menyampaikan ini. Jadi kalau saya menyampaikan bahwa itu indikasinya memang TPPU dan kemudian dengan TPPU itu akan dilihat ke atas. Ini TPPU yang bagaimana? Karena sebetulnya kan kejahatan asalnya adalah dari 3 korupsi itu. Sementara yang disampaikan oleh media, melalui media oleh pejabat yang berwenang adalah bahwa dua bapak ini adalah ada pemerasan, ada suap, ada gratifikasi berkaitan dengan penanganan di sana. Itu yang dianggap oleh publik. Kalau itu salah, yang salah adalah pejabat publik. Pejabat publik itu harus bisa menyampaikan kepada masyarakat Secara terang-benderang. yang namanya ada gerakan hukum yang modern itu harus menyampaikan pada masyarakat plain language movement. Mereka lah yang bertanggung jawab harus menyampaikan yang bisa ditangkap oleh masyarakat people pun itu benar. Gitu ya. Jadi kalau kami tidak menyimpulkan, kami menilai dengan seperti itu adalah seperti ini. Termasuk tadi Mas Febri mengatakan bahwa sekarang udah pakai rompi. Bukan itu yang saya mengatakan, aduh, saya kan juga ngajar di beberapa lembaga itu. Kenapa tidak pakai sudah kooperatif, artinya sudah oke mau pindah ke sana. Kenapa kok tidak pakai rompi? Bukan sekarang, pada waktu itu. Nah, itu adalah kalau saya boleh mengkritisi penegak hukum negara itu yang mengecewakan sekali dan itu kesalahan yang sangat fatal. Apalagi jawabannya lupa mendadak buru-buru sudah tengah malam. Kalau untuk orang pidana, bahkan pengadilan terakhir, pengadilan tipikor saya berapa kali hadir, itu sampai jam 12 ditutup, diteruskan lagi sampai jam 6 pagi. So, mana yang namanya terlambat gitu loh. Kita udah demikian rupa. Nah, ini yang saya ingin, kalau ini mau betul-betul ke depannya, betul-betul masyarakat tidak resah, itu ya harus ditaati, dipatuhi, termasuk yang biasa mereka lakukan supaya masyarakat itu bisa kita kembalikan kepercayaannya kepada lembaga ini. Bagaimanapun juga lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan itu semua penting. Dan kepercayaan itu, dan kepolisian dan kejaksaan itu bukan hanya mengurusin korupsi saja. Ini sekarang sudah ada ini pengadilan rakyat ya yang di Bali. Karena mereka berpikir nanti kalau serahkan polisi juga begini. Nah, ini harus secara komprehensif difikirkan oleh orang-orang yang memang kita gaji secara besar ya, banyak dengan ini untuk memikirkan semua ini. Jadi saya berharap ini memang sudah tepat ya, sudah tepat bahwa setelah itu memang yang disampaikan baru kepada publik itu bahwa ini ada TPPU terkait dengan 3 kejahatan itu. Bahwa yang bersangkutan bahwa di penyidikan tuh boleh orang tertentu, orang yang di rumahnya ada harta kekayaan yang luar biasa itu dan orang itu sudah ada pendalaman, orang itu paling gampang itu adalah kena dugaan TPPU dulu. Tinggal dalami. TPPU barang yang banyak itu dari mana, siapa yang punya siapa, yang jelas ada di situ. Kalau di
yang menitipkan itu jelas-jelas kalau ini, dan itu intinya adalah yang suspicious itu intinya terindikasi hasil kejahatan. Itu yang harus dialami oleh penyidik. Tapi yang paling penting adalah di rumah itu ada harta kekayaan yang terindikasi dari hasil kejahatan, maka yang pertama kali yang dengan alat bukti lain yang bisa ditersangkakan TPPU ya yang punya rumah. Kenapa? Karena menitipkan itu adalah TPPU kalau itu hasil kejahatan, dan yang menerima titipan kalau dia juga itu juga kena TPPU pasif. Disitulah mereka sedang mengembangkan. Nah, bahwa sekarang kejaksaan ternyata belum apa-apa, ya kita kecewa. Kalau ini dulu tetap di tas tipikor pasti sudah lebih jalan. Nah, ini saya melihat bahwa memang pengambil alihan lah, Mas Febri kan lama di KPK dan kita kerjasama dengan KPK pada waktu itu, yang mempunyai mekanisme mengambil alih dan menyerahkan atau melimpahkan itu adalah Undang-Undang KPK, ya kan? Itu tidak ada antar lembaga itu menyerahkan apapun yang alasannya bahwa ada MOU lah, ada SKB lah, itu tidak pernah melanggar undang-undang. Jadi untuk apa kita bikin undang-undang secara nasional 280 juta orang, terus diwakili hanya KPK, Ketua KPK, kemudian Jaksa Agung dan Kapolri. Ini adalah sudah menurut saya ya, ini ada jalan penyesatan untuk kita itu yang tadinya sudah waras hukum, jadi bingung gitu. Nah, ini perlu disampaikan lewat media. Media ini harus hati-hati kalau ini benar dalam menyampaikan, jangan sampai masyarakat itu yang teredukasi salah. Ini benar gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa saya mengatakan, nah ini kan sudah ada kan permasalahan. Kalau di penyidik itu sudah sampai dengan ada korupsinya dan TPPU-nya. Dan penyidik waktu itu sudah tersangka, dianulir menjadi saksi, kemudian tersangka lagi. Sulit, Mas, untuk kita sebagai masyarakat itu untuk mempercayai. Dan memang ini hal yang memang membuat sulit mereka sendiri. Kemarin malam kan lawyernya mengatakan bahwa tim 9 itu kelihatan tertekan gitu ya. Hanya saya nggak dapat waktu karena sudah habis diborong dia. Sebenarnya tertekan kenapa? Seolah-olah mengatakan tertekan karena penyidikan di kepolisian tuh nggak bener lah, intinya kemungkinan yang saya tangkap. Kalau saya merasa jangan-jangan tertekan karena yang diperiksa adalah mantan petingginya, kan gitu. Nah, ini yang hal-hal seperti ini secara psikologis harusnya dilihat oleh KPK, ambil alih gitu ya, supaya lebih apa ya, ini kan sekarang supaya masyarakat agak tenang, tahanannya di KPK. Masyarakat sudah ribut lagi, wah ini akal-akalan lagi. Jadi sudahlah, stop lah untuk menutup-nutupi, menipu atau masyarakat itu seolah-olah bodoh gitu ya. Ini menurut saya sih ya, saya prihatin sekali. Ini siapapun itu, kalau Mas Febri kan lawyer itu boleh apapun. Ini adalah suatu pelecehan yang luar biasa terhadap akal sehat masyarakat yang dia tidak punya kepentingan selain dia berjuang uang hasil korupsinya itu kembali kepada negara, karena ini adalah korupsi. Jadi TPPU bukan hanya untuk korupsi tapi juga untuk semua tindak pidana ekonomi. Oke, Bung Febri, kalau kuasa hukum Don Rito secara lugas menyampaikan beberapa inisial begitu ya soal kepemilikan barang bukti tersebut, bagaimana klien Anda untuk bisa juga secara lugas kalau memang ternyata memang itu bukan barang kepemilikan beliau begitu, walaupun memang ada pada saat penggeledahan tersebut yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri? Ya, kalau pengacara atau advokat dari Don Rito kan itu hak dia ya, dan kami juga nggak bisa campur-campur lah, itu kewenangan masing-masing. Kalau positioning kami jelas sekali, karena klien kami ini kan Pak FA pada saat itu memang dia menjabat sebagai Jampitsus dan sebelumnya ada beberapa jabatan kurang lebih seperti itu. Tentu kami fokus pada pokok perkara kami. Saya juga tidak tahu inisial-inisial yang disebutkan tadi siapa, tapi poin utamanya yang kami pahami ya, betul ada bukti-bukti yang sudah kita lihat, sudah diuji, buktinya itu asli begitu ya. Kalau kita percaya dengan penegak hukum dengan segala kewenangannya. Nah, tapi wajar kan ada pertanyaan,
itu emas dan uang milik siapa. Dan itu kan tidak cukup hanya dibuktikan dengan asumsi, dengan mungkin otak-atik gatuk begitu, atau hal-hal yang lain. Saya setuju dengan Bu Yenti tadi ketika Bu Yenti mengatakan predicate crime atau tindak pidana asal dari pencucian uang itu kan ada, seingat saya ada 25 ya Bu Yenti, Betul. ditambah 1 untuk ancaman pidana dengan ancaman pidana lebih dari 4 tahun ke atas. Betul. Artinya begitu banyak predicate crime dari pencucian uang. Makanya wajar, Pak FA ini kan punya pengalaman panjang dalam Oke. penyidikan perkara. Artinya wajar dia bertanya dan itu hak yang dijamin KUHAP. Sebenarnya isu di kami itu cuma biar tolong clearkan fakta-fakta hukumnya dan tegakkan hukum di jalur hukum, jangan kemudian. Makanya concern saya salah satunya adalah ayo kita lihat secara detail fakta yang terbuka ini, setidaknya pisahkan dulu nih fakta dengan asumsi, dan kalau mau adil, kalau mau edukasi, tentu kita tidak terburu-buru menyimpulkan. Kami pasti menghormati pendapat Bu Yenti atau pendapat yang lain, itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kita punya tugas untuk edukasi bersama-sama. Selain tugas saya sebagai advokat untuk menangani ini, kita kan punya tanggung jawab edukasi publik juga. Nah, makanya betul-betul harus clear. Kalau kita bicara hukum, tentu kita bicara bukti, kita bicara kewenangan, kita bicara konsistensi, kita bicara logika. Karena bukti itu kan harus lebih terang dari cahaya, baru bisa orang dituduh melakukan tindak pidana. Gitu. Oke, terakhir saya ingin ke Mbak Yenti. Mbak Yenti, bagaimana seharusnya yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini, dalam kasus ini? Tentu kita jangan sampai berfokus kepada 2 tersangka ini saja, begitu. Walaupun kita tahu yang satunya adalah klien dari Bung Febri, ini high profile, tapi kemudian bagaimana pula bisa menjawab kekhawatiran publik soal pengungkapan kasus ini secara transparan, pengusutannya secara tuntas, tidak berhenti di 2 tersangka ini saja, Mbak Yenti. Iya betul. Tadi betul Pak Febri, Pak Febri Jambisus hampir sama namanya ya, berjodoh emang. Tapi senang ya, artinya Mas Febri ini kan bisa sudah di mana-mana ya, jadi bagi saya nggak masalah lah. Itu kan hak orang memilih. Sekarang Mas Febri jadi lawyer gitu ya. Itu adalah itu yang ditanyakan. Artinya kita juga melihat ini tapi sudah benar bahwa itu dari karena pada penemuan di suatu tempat kemudian suspicious, itu memang masuknya nomor 1 adalah TPPU. Itu justru milestone-nya TPPU di dunia waktu 1886 adalah, oh ini ada cara baru, strategi baru bahwa ketika penyidik menemukan harta kekayaan yang luar biasa yang tidak sesuai dengan rumahnya, tidak sesuai dengan tempatnya, tidak sesuai dengan profil pemiliknya, ini ada dugaan TPPU. Itu sudah benar ya. But itu hanya di penyidikan. Nah, sekarang ditanya oleh Pak Ex Jampitsus adalah dari yang mana? Nah, saya berharap kita menggeledah pun tas Tipikor itu sudah mencari, karena awalnya saya masih ingat sekali, saya di Surabaya baru saja selesai di Tipikor gitu Mas Febri ya, saya nunggu belasan jam itu ya, dari mulai bagus sampai elek itu saya nunggu ya. Nah terus itu memang begitu. Jadi tapi Mas Febri ingat, saya menolak sekali pasal 69 bahwa dengan adanya harta kekayaan saja, TPPU saja boleh langsung digelar sampai ke pengadilan. Saya menolak keras, bahkan itu muncul di buku-buku saya. Yang boleh hanya untuk penyidikan dan tugas harusnya bersamaan dengan ini mereka langsung menggunakan strategi yang cepat sekali, speedometernya tuh cari kejahatan asalnya apa. Kan kepada tersangkanya yang tadinya hanya TPPU dari mana? Betul sekali bahwa 25 jenis tindak pidana dan 4. Mungkin sekali ini nanti bukan hanya dari 3 misalnya gitu ya, siapapun itu nanti pemiliknya misalnya itu betul itu hanya dititipi, berarti kan ada orang lain yang memiliki dan itu adalah juga, kalau itu dari hasil kejahatan itu juga TPPU. Nah itu nanti akan dilihat, akan disisir dari sekian banyak itu apakah semua kemudian harus kita pertanggungjawabkan untuk Jampitsus saja, apa
kepada yang lain dan dari kejahatan apa saja. Karena ini PLTU saja 2018 yang belum terungkap. Iya. Kalau Krakatau Steel ada. Krakatau Steel dan Asabri. Maka jangan fokus kepada dua ini saja. Ini juga nggak benar gitu ya. Kita juga fokus kepada kejahatan, bukan hanya pasti pengacara akan mengatakan ini TPPU saya dari kejahatan yang mana, itu pasti. Nah, tapi masyarakat lebih banyak yang diinginkan karena ini korupsi itu adalah kerugian negara. Nah, mereka masyarakat menunggu dari 3 kejahatan ini sajakah atau bahkan lebih, dan ketiga kejahatan ini saja apakah hanya kedua orang ini dan setelah ya, dan lagi Mas Febri masih pasti ingat kalau yang kliennya Mas Febri itu adalah suap, gratifikasi dan pemerasan dan juga ada kejahatan asal. Yang suap, gratifikasi, pemerasan itu kejahatan asal. Itu bukan TPPU. Nah, dari kejahatan asal ini karena menangani korupsi, ini harus ada TPPU-nya juga. Setelah menerima suap kemana? Nah, ini memang sedikit rumit, tetapi kalau menggunakan logika dan belajarnya kan sudah lama, 2002. Kalau saya belum mempelajari tahun 1995, Mas Febri belum lahir mungkin ya kan. Jadi itu seperti itu. Jadi harus betul-betul ketemu maknanya. Kenapa solution that kenapa kejahatan ekonomi itu tidak pernah tuntas, maka muncul rezim anti pencucian uang. Siapa untuk menikmati, kita kejar juga dengan TPPU untuk nanti akan clear kejahatan asalnya. Oke. Jadi ini ada menjadi PR tersendiri bagi tim 9, tidak hanya soal TPPU-nya tapi tindak kejahatan asalnya, termasuk juga ada tidaknya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Terima kasih pakar hukum tindak pidana pencucian uang Mbak Yenti Garnasi, kemudian juga ada kuasa hukum dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah, yakni Febri Diansyah juga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Mbak Yenti, sehat selalu Mas Febri. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yenti.